My Class. Saya Steven. Saya Ovi. Dan saya Novita. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kami akan membawakan materi tentang analgetik, Antipiretik, Dan antiinflamasi. tapi sebelum itu jangan lupa like Komen. share, subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan materi selanjutnya. Semangat belajar. Nah, yang dimaksud dengan analgetik yaitu zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik itu sendiri terdiri dari opioid. Apa sih yang dimaksud dengan opioid itu? Nah, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Itu sendiri terdiri dari opioid. Apa sih yang dimaksud dengan opioid? Nah, opioid itu merupakan obat pereda nyeri dengan dosis yang cukup kuat sehingga hanya yang diresepkan oleh dokter, tidak dijual bebas. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi reseptor opioid dalam sistem saraf pusat untuk menurunkan sensasi nyeri. Opioid dibagi menjadi 3 golongan, yaitu agonis kuat. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi si reseptor gamma dengan afinitas tinggi, reseptor dan kapha dengan afinitas rendah, menyebabkan hiperpolarisasi sel, contohnya morfin, kodein, fentanyl, tramadol, miperidin. Antagonis reseptor opioid, mekanisme kerjanya yaitu berinteraksi dengan reseptor opioid namun tidak memberikan efek, contohnya naloxon dan naltrexone. Campuran agonis kuat dan antagonis reseptor opioid, mekanisme kerjanya yaitu berinteraksi dengan reseptor opioid dengan agonis pada reseptor mu dan agonis pada GABA dan kapha, contoh pentasosin, siklososin, buprenorfin. Sedangkan yang dimaksud dengan antipiretik yaitu zat-zat yang dapat menurunkan demam atau mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Mekanisme kerjanya itu dengan merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus sehingga pembentukan panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pengeluaran panas, yaitu dengan penambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak pengeluaran keringat. Antipiretik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu paraminofenol. Mekanisme kerjanya itu menghambat prostaglandin yang lemah pada jaringan perifer dan tidak memiliki efek antiinflamasi yang bermakna, contohnya paracetamol. Pirazolon dan derivatnya, mekanisme kerjanya mengurangi produksi mediator yang dapat menyebabkan inflamasi dan nyeri, contohnya dipiron, fenilbutason, oxafinilbutason, antipirin, dan aminopirin. Antiinflamasi yaitu obat yang dapat menghilangkan peradang yang disebabkan bukan karena mikroorganisme non infeksi. Antiinflamasi ini terbagi lagi menjadi 2 loh teman-teman. Yang pertama yaitu ACE, antiinflamasi steroid. Mekanisme kerjanya itu menghambat enzim fosfolipase sehingga tidak terbentuk asam arachidonat. Mineral kortikoid, contohnya fluvoxacin, glucocorticoid, contohnya metilprednisolon, prednisolon, dexamethasone, hydroxyzone. Dan yang kedua AINES, antiinflamasi non steroid. Berdasarkan struktur asam karboksilat dan derivatnya, asam asetat dan derivatnya, asam fenilasetat, contoh diklofenak dan fenklofenak. Asam asetat, contohnya indometasin dan tolmitin. Asam mefenamat, contohnya asam mefenamat dan asam meklofenamat. Asam propionat dan turunannya, contohnya ibuprofen dan ketorolac. Asam salisilat dan turunannya, salisilat dan asam asetil salisilat. Enolat dan derivatnya, oksisam dan derivatnya, contohnya piroksisam, meloksisam. Tirasoksi dan derivatnya, contohnya fenilbutason, asam propasol. Berdasarkan mekanisme kerja AINES non-selektif, mekanisme kerjanya menghambat enzim COX-1 dan COX-2. Apa sih itu COX? Jadi COX itu siklosigenase, secara resmi dikenal sebagai prostaglandin enropexida sintase atau biasa disebut PTGS, dan juga merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk pembentukan prostanoid termasuk tromboksan dan prostaglandin seperti prostacyclin. Inilah bentuk dari obat-obat yang telah disebutkan yang dapat ditemukan di pasaran.